got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Nurina Amini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu berasal dari bahasa Latin yaitu individu yang berarti tidak dapat dibagi. Kata individu merujuk pada perseorangan manusia. Makna tak dapat dibagi merujuk pada unsur yang dimiliki manusia yaitu jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki fungsi yang saling mendukung dan tidak akan saling tumpang tindih karena keduanya memiliki peran masing-masing. Setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial. Apakah yang mendasari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial? Dan bagaimana cara membuktikannya? Pertanyaan ini menjadi persoalan sering ditanyakan. Seorang filsuf kenamaan dari Yunani kuno yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Hal ini berarti manusia mempunyai naluri untuk bergaul dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Hal ini juga tidak terlepas dari kehidupan manusia yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Penyebab manusia selalu hidup bermasyarakat antara lain karena adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dua unsur penyusun, jiwa dan raga. Jiwa dan raga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Raga berkaitan dengan aspek fisik, sedangkan jiwa berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Dua peran makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sekaligus berinteraksi dan hidup berdampingan dengan orang lain. Dua kodrat, berdiri sendiri di satu sisi, hamba atau makhluk Tuhan. Selain memiliki kebebasan sebagai individu, manusia juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peran manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Peran manusia sebagai makhluk individu dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menjalankan dua peran sekaligus yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kedua peran tersebut tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati tanpa membedakan ras, agama, suku maupun latar belakang lainnya. Oleh karena itu, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sangat penting. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kebahagiaan dirinya. Peran manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak hanya berperan sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kodrat untuk hidup berdampingan, berinteraksi, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri sehingga memerlukan bantuan, kerjasama, dan dukungan dari sesama. Oleh karena itu, interaksi sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Peran sosial diwujudkan melalui kerjasama, gotong royong, toleransi, komunikasi yang baik, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Interaksi sosial tidak dapat terjadi jika hanya melibatkan satu orang, minimal harus ada dua pihak yang saling berhubungan. Yang kedua, dengan maksud dan tujuan. Setiap interaksi sosial memiliki tujuan tertentu, seperti bertukar informasi, bekerja sama,
atau memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, adanya dimensi waktu. Interaksi sosial berlangsung dalam satu waktu tertentu yang mempengaruhi tindakan dan respon para pelakunya. Yang keempat, adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Komunikasi diperlukan agar pesan, informasi, atau maksud dapat disampaikan dan dipahami oleh pihak lain. Sifat kontak sosial. Yang pertama, kontak primer. Kontak primer berupa kontak langsung seperti berjabat tangan, berbicara, saling memeluk, tersenyum, dan lain sebagainya. Kontak primer terjadi secara langsung tanpa menggunakan perantara sehingga hubungan yang terjalin biasanya lebih dekat. Yang kedua, kontak sekunder. Kontak sekunder berupa kontak yang terjadi dengan bantuan perantara seperti berbicara melalui telepon, berkomunikasi melalui media sosial, dan lain sebagainya. Kontak sekunder memanfaatkan media atau alat komunikasi sehingga tidak memerlukan pertemuan secara langsung. Faktor terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah proses atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain dari sikap, perbuatan, penampilan, dan gaya hidup. Yang kedua, sugesti. Sugesti adalah rangsangan pengaruh yang diberikan individu kepada individu lain sehingga orang yang diberi sugesti mau melaksanakan apa yang disugestikan tanpa berpikir kritis dan rasional. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan individu untuk menjadi identik dengan tokoh yang dipilihnya. Yang keempat, simpati. Simpati adalah proses kejiwaan seseorang individu yang merasa tertarik dengan individu atau kelompok yang karena sikap, penampilan, atau perbuatannya. Yang kelima, motivasi. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulasi yang diberikan individu pada individu lain sehingga orang yang diberi motivasi melaksanakannya dengan kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Yang keenam, empati. Empati adalah proses kejiwaan seorang individu untuk larut dalam perasaan orang lain baik suka maupun duka. Kesimpulan, manusia merupakan makhluk individu yang memiliki jiwa, raga, identitas, serta kebutuhan pribadi. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi dan bantuan dari orang lain. Hakikat manusia tercermin dalam dua unsur penyusun, dua peran, dan dua kodrat yang saling melengkapi. Interaksi sosial menjadi sarana utama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan membangun kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, kehidupan yang harmonis dapat terwujud melalui sikap saling menghormati, bekerja sama, dan memahami sesama manusia. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.